Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita semuanya. Di video kali ini saya hanya ingin sedikit iseng lagi untuk sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya menginstal Linux, baik itu baik itu Ubuntu ataupun Kali Linux ataupun Fedora ataupun Red Hat atau lainnya, tetapi tidak perlu mengunduh atau menginstal aplikasi pihak ketiga, contohnya seperti yang ada di layar teman-teman semua, yaitu Oracle, VM VirtualBox ataupun VM apa itu yang namanya satunya, lupa saya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita ke tutorialnya. Baik, tentunya teman-teman pertama yang harus disiapkan adalah untuk mengaktifkan yang namanya Hyper-V yang ada di Windows teman-teman semuanya, baik itu di PC ataupun di laptop, yaitu dengan cara membuka control panel. Setelah itu teman-teman cari programs, program and features. Setelah itu turn Windows feature on or off. Ya, di bagian ini teman-teman harus mencentang atau mengaktifkan yang namanya Hyper-V. Nah, ini contohnya. Hyper-V harus dicentang. Setelah itu teman-teman klik OK. Untuk teman-teman yang belum aktif, biasanya harus harus di restart terlebih dahulu. Nah, setelah aktif, teman-teman untuk yang belum download Ubuntu, silakan download Ubuntu ataupun distro lainnya, terserah teman-teman yang teman-teman sukai. Berhubung saya di sini sudah mendownloadnya, saya akan mencarinya di file file saya. Nah, contohnya di sini. Di sini saya sudah ada Ubuntu version 22.04. Tanpa panjang kali lebar, kita langsung saja kita buka dulu Hyper-V-nya di sini. Nah, setelah itu di sini kalian pilih yang new virtual machine. Nah, setelah itu next. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nama, terserah kalian maunya apa. Di sini saya kasih nama Ubuntu. Setelah itu next. Di sini yang saya pilih adalah generasi ke-1. Next. Di sini untuk memorinya saya sesuaikan untuk separuh dari memori dari laptop saya, karena laptop saya itu adalah 4 core, yang jadi yang saya gunakan di sini adalah separuhnya saja, yaitu 2048, maaf. Klik next. Setelah itu untuk networkingnya teman-teman terserah di sini mau pilih yang mana. Biasanya kalau untuk pertama kali mungkin yang ada default switch sama not connected, biasanya seperti itu. Tetapi di sini saya sudah menambahkan beberapa adapter yang bisa saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan yang Hyper Wi-Fi. Mungkin teman-teman bisa memilih default switch-nya. Setelah itu klik next. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpannya di yang teman-teman suka, yang space-nya yang agak besar, terserah teman-teman yang mana. Saya akan memilih D, berhubung di sini D saya yang paling gede. Untuk memori saya biarkan 127.
klik next. Setelah itu di sini saya tetap akan mengambil, bukan tetap, yang pasti saya akan ambil adalah download dari Ubuntu yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman, yaitu file ISO-nya, .ISO-nya. Saya akan browse, saya akan pilih Ubuntu, di sini Ubuntu, open, and next. Nah, ini adalah summary-nya, summary. Silahkan dibaca kalau ingin dibaca, terserah teman-teman semua. Setelah itu finish. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita perlu lagi untuk mengklik kanan, pilih setting. Di bagian prosesornya ini kita buat ya separuhnya saja ya. Di sini 4, saya akan membuat separuhnya saja, apply, and then OK. Setelah itu bisa diklik. Nah, start. Oke, start. Kita tunggu sebentar. Try or install Ubuntu. Saya akan pilih enter. Masih berjalan. Kita akan memilih bahasa English, keyboard layout English US, continue. Saya akan memilih normal installation untuk pertama kali, continue. It is disk and install Ubuntu, install now. Continue. Silakan pilih region teman-teman masing-masing. Berhubung saya berada di antariksa, jadi saya akan pilih Seoul. Untuk nama dari Ubuntu teman-teman silakan isi sendiri. Saya akan memasukkan nama saya LG ya. Di sini saya akan memilih apa ya? Kulkas, nama saya kulkas cap LG. Untuk password silahkan teman masukkan sendiri. And then continue. Baik, karena di sini mungkin memakan waktu yang agak lumayan lama, kita bisa skip videonya. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu menggunakan password yang tadi sudah kita isi. Setelah itu kita buka terminal, atau kita bisa langsung dengan sebentar kita next and then done. Di sini kita buka terminal terlebih dahulu. Kita ketik sudo nano /etc/default/group.
kita tekan enter, masukkan sandinya. Pada bagian ini teman-teman, kita harus menambahkan ataupun mengedit dengan mengetik video sama dengan hyper-v underscore fb titik 2, sesuaikan dengan ukuran resolusi dari PC ataupun laptop teman-teman semua. Kalau punya saya yaitu 1920 dikalikan 1080. Setelah itu Ctrl X, save modified buffer, yes, tekan Y. Setelah itu enter. Setelah itu kita ketik sudo update group. Setelah itu kita reboot. Seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang, ukuran layarnya sudah menjadi seperti Windows kita yang menjadi sangat lebar. Dan sekarang kita bisa melakukan apapun yang ingin kita lakukan, terserah teman-teman semua. Tetapi di sini saya ingin mengupdate-nya terlebih dahulu. Sudo typo ya. Ya, sekarang sudah bisa di-upgrade. Untuk video kali ini kita sudahi sampai di sini. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikannya sampai habis, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.